Nah, bagaimana contoh soalnya? Misalnya seperti ini soalnya, hitunglah molaritas dari 4 gram NaOH padatan dilarutkan dalam 500 ml air. Nah, dari soal ini, yang ditanyakan itu adalah ini, yaitu molaritas. Kemudian, yang harus kita tahu berarti molaritas itu simbolnya adalah M, ya, molaritas. Nah, kemudian, apa saja yang diketahui dalam soal ini? Di dalam soal ini, di sini ada 4 gram NaOH. Padatan yang dilarutkan dalam 500 ml air. Dalam pengertian kalimatnya berarti ada NaOH sebanyak 4 gram yang dilarutkan dalam air. Nah, 4 gram NaOH ini, 4 gram ini adalah merupakan massa zat terlarut. Nah, yang kita beri simbol dengan M, ya. Nah, kemudian ini ada pelarutnya airnya yaitu sebanyak 500 ml. Nah, berarti ini adalah volume pelarut, ya, kita beri simbol dengan V. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah molaritas, kita tahu molaritas itu rumusnya mol dibagi dengan volume atau boleh juga dengan massa per mR dikali 1000 per V. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang M itu adalah ini dia. Sedangkan MR itu adalah massa rumus ya, massa molekul relatif. Nah, MR itu adalah jumlah dari AR. Karena di sini adalah NaOH, Na itu adalah 23, kemudian O itu adalah 16, sedangkan H adalah 1, maka MR-nya adalah sama dengan 40, yaitu MR NaOH. Nah, kalau dapat seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus. Sehingga masanya tadi adalah 4 gram dibagi 40 dikali 1000 dibagi volume air yaitu 500. Ini dapat 2. Ini tadi 0,1 kali 2 berarti dapatlah 0,2 M. Maka molaritas dari 4 gram padatan NaOH yang dilarutkan di 500 ml air adalah sebanyak 0,2 M. Kemudian kita lanjut ya. Nah, berikutnya soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu berapakah jumlah massa urea yang harus dilarutkan dalam membuat larutan 0,5 M. Nah, di sini lihat. M-nya itu M kecil, bukan M yang seperti yang di atas tadi. Nah, M kecil ini menunjukkan dia adalah molalitas, ya. Kemudian ada pelarut dilarutkan yang membuat larutan urea 0,5 sebanyak 250 gram. Nah, ini adalah P. Nah, di sini MR-nya sudah langsung diketahui. Nah, jadi di dalam soal ini yang kita tahu pertama adalah ada molalitas larutan, kemudian ada P, ini diberi simbol dengan M kecil ya. Nah, kita tahu molalitas larutan sesuai rumusnya adalah A, yaitu A juga sama dengan massa per mR kali 1000 per P. Nah, sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah jumlah massa urea yang dilarutkan. Ini. Nah, ini yang ditanya. Nah, ini simbolnya adalah A. Atau kadang-kadang di dalam buku bisa M. Ada kadang-kadang ada G. Nah, itu adalah jumlah zat yang terlarut. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. M itu ini. Kemudian P itu adalah ini. Nah, MR itu adalah yang 60. Nah, berarti A yang ditanya. Jadi A itu berapa nilainya? Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Ini adalah 0,5 A per 60 kali 1000 per 250. Nah, ini tinggal nanti kalian cari hasilnya berapa. Berarti 60 kali 0,5 sama dengan A dikali 4. 30 sama dengan A, berarti A sama dengan 30 dibagi 4 gram. Nah, tinggal dicari hasilnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ada lagi soal yang berikutnya itu adalah tentang fraksi mol. Jadi nanti di fraksi mol ini soalnya bisa macam-macam ya. Misalnya salah satu soal itu seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, ada 20%, ini biasanya adalah persen massa. Nah, kalian harus ingat dulu pelajaran kelas 10, yaitu persen massa. Persen massa itu adalah
jumlah massa zat dalam 100 gram. Dalam 100 gram larutan. Jadi kalau dibilang 20% itu artinya 20 gram dalam 100 ya. Nah, artinya apa? Kalau umpamanya glukosa 20%, berarti massa glukosanya itu massa glukosa itu adalah sama dengan 20/100 kali 100 gram. Berarti massanya adalah 20 gram. Sedangkan massa air pelarutnya tentu adalah 100 dikurang 20, berarti adalah 80 gram. Nah, jadi harus ingat ini adalah massa air, ini adalah massa glukosa. Nah, sekarang yang ditanya adalah fraksi mol larutan. Nah, tadi di atas kan sudah dijelaskan bahwa fraksi mol itu ada fraksi mol larutan, ada fraksi mol pelarut. Nah, supaya permudahkan kita harus membuat seperti ini. Jadi kita harus memberi simbol sendiri umpamanya. Kalau kita bilang XP berarti fraksi mol pelarut. Nah, kalau XT berarti yang terlarutnya. Nah, kalau dalam soal ini zat terlarutnya adalah glukosa karena larutan glukosa berarti glukosa yang dilarutkan dalam air. Nah, sekarang kalau ditanya adalah fraksi mol larutan glukosa berarti yang tanya adalah glukosanya, fraksi mol glukosa. Berarti yang ditanya adalah XT. Nah, XT itu adalah NT dibagi NT ditambah NP. Apa itu NT? NT itu adalah mol zat terlarut, sedangkan NP adalah mol zat pelarut. Jadi kita tinggal masukkan NT itu adalah mol. Mol itu adalah massa dibagi MR-nya. Berarti kalau ini kan berarti N glukosa. N glukosa dibagi N glukosa tambah dengan N air. Nah, tinggal masukkan. N itu adalah massa dibagi MR. Ya kan? Sama ini yang air. Ini adalah yang glukosa, karena yang ditanya adalah XT, berarti yang zat terlarut. Nah, di bawah juga M dibagi MR glukosa ditambah dengan M massa air dibagi MR air. Nah, tinggal dimasukkan. Massa glukosa tadi adalah 20 gram. MR glukosa adalah 180 dibagi 20/180 ditambah massa air adalah 80 dibagi 18 adalah MR air. Nah, nanti ini tinggal dihitung secara matematika dapatlah sekian. Ingat ya, fraksi mol itu tidak memiliki satuan. Nah, jadi demikianlah kalau contoh-contoh beberapa ada 3 soal contohnya dari tentang pertemuan pertama mengenai sifat kologatif. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan hubungi Ibu lewat WA untuk yang contoh-contoh soal ini. Terima kasih.